kedatangan Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus yang sangat mulia sekali. Di dalam ajaran agama Islam sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita berpegang teguh itu bukan secara bersama umat Islam saja, namun kita berpegang teguh itu juga dengan umat lain, dengan pemeluk agama lain, dengan budaya lain. Nah, ini karena di dalam ajaran agama kita bahwa perbedaan itu bukan jadi masalah. Perbedaan yang ada itu adalah merupakan rahmat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada momen kali ini kita kedatangan Paus, pemimpin Katolik sedunia. Ini sangat luar biasa, datang ke Indonesia dengan mencerminkan suatu kedamaian. Nah, ini adalah suatu silaturahmi yang sangat indah di dalam kehidupan kita selaku hablum minannas sesama umat manusia. Nah, ini kegiatan seperti ini adalah merupakan suatu cerminan yang patut kita contoh. Kedatangan Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus yang sangat mulia sekali sambutannya di negara kita yang tercinta, di mana ajaran agama Islam itu mengedepankan silaturahmi, sangat memuliakan silaturahmi. Karena silaturahmi itu akan mempermudah semua urusan kita, dan kita sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ajaran agama Islam pun sudah dijelaskan bahwa kita harus menjalin hubungan sesama umat manusia. Hablum minannas. Kalau hablum minallah itu contohnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagus sholat kita, puasa, zakat, infak, dan seterusnya. Tetapi hubungan kita sesama umat manusia tidak bagus. Nah, ini tidak akan sempurna amalan kita di muka bumi ini. Maka dari itu, agar kita menjadi lengkap dan paripurna, yaitu amalan ibadah kita selagi hidup di dunia dan nanti untuk sukses menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti, kita harus juga mengedepankan hubungan kita sesama umat manusia. Apalagi dengan kedatangan Paus ini, sangat indah dan sangat mulia sekali. Beliau membawa misi perdamaian untuk mengajak ke semua umat manusia di muka bumi ini agar kita semua hidup berdampingan, hidup berdamai, saling menghargai, toleransi, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Ini adalah suatu contoh dan panutan yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam tentunya. Begitu juga bagi umat-umat agama yang lain. Melihat dari kondisi di negara kita ini berbagai macam agama, bukan hanya Islam, bukan hanya Kristiani, tetapi ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya yang dilegalkan di negara kita yang tercinta ini. Maka dari itu, semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut perdamaian, menyangkut misi kemanusiaan untuk memperhatikan semua kejadian-kejadian di alam ini, apalagi dengan sekarang maraknya penyiksaan-penyiksaan kepada orang-orang yang tidak berdosa seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa, akan menyita perhatian publik, dan semua ini adalah kedatangan Paus ini, yaitu berdampak sangat positif di negara kita yang tercinta ini. Kita merindukan beliau. Lebih kurang beberapa puluh tahun yang lalu dia kedatangan ke sini lagi, lebih kurang 35 tahun ke sini lagi, ke Indonesia lagi. Nah, rakyat Indonesia sangat merindukan sosok dari
Paus Fransiskus, apalagi membawa misi perdamaian, misi kemanusiaan, dan misi kebersamaan, bahwa kita hidup dunia ini harus selalu saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong-menolong apabila ada saudara kita, walaupun bukan seagama, tetapi dalam keadaan darurat, dia ditimpa musibah, mendapat bencana, itu wajib kita tolong. Begitu juga dengan kondisi-kondisi lain yang dialami oleh saudara-saudara kita di muka bumi ini, walaupun kita tidak satu agama, kita wajib untuk membantunya. Di dalam ajaran agama Islam sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita berpegang teguh itu bukan secara bersama umat Islam saja, namun kita berpegang teguh itu juga dengan umat lain, dengan pemeluk agama lain, dengan budaya lain. Nah, ini karena di dalam ajaran agama kita bahwa perbedaan itu bukan jadi masalah. Perbedaan yang ada itu adalah merupakan rahmat bagi kita semua. Allah akan menguji kita. Apabila kita bisa kebersamaan dengan perbedaan ini, Allah sengaja, Allah ciptakan manusia itu dengan ras yang bermacam-macam, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, agama dan keyakinan yang berbeda. Ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di tengah perbedaan ini. Nah, Allah menguji kita. Kalau kita sabar, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita dengan perbedaan ini kita harus sabar, kita harus legowo, menghormati, saling mengasihi, menyayangi sesama umat manusia. Itu akan indah hidup ini. Maka bahwa Islam itu sangat indah. Apabila kita tidak bisa menerima perbedaan ini, selalu mengkaji atau mempermasalahkan perbedaan yang ada, nah itu akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial. Jadi akan terjadi konflik. Nah, kalau kita bisa membawa perbedaan ini dengan kebersamaan, perdamaian, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya takdir, rukun imannya keenam, kita percaya kepada takdir, percaya kepada qadarullah. Ingat, nah ini sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini dengan berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan agama. Ayat Allah telah jelas tadi bahwa kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Diperkuat lagi dengan dasar negara kita, Pancasila. Ingat, Persatuan Indonesia, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Jadi umat yang ada di negara kita ini, kita harus bersatu tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan ras warna kulit. Itu tidak menjadikan kita untuk salah paham atau terjadi konflik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kita dengan menjalin silaturahmi, menerima kedatangan Paus, pemimpin Katolik sedunia, ini adalah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman karena menghormati sesama umat manusia. Hablum minan nas. Ingat, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Orang yang bermanfaat buat orang lain seperti itu. Dengan salah satu yaitu kita melakukan silaturahmi yang sangat luar biasa. Hati kita tanamkan sifat yang tawaduk, sifat yang sabar, dan kita menerima kedatangan-kedatangan saudara kita dari manapun asalnya, apalagi itu dengan misi kebaikan, misi perdamaian, misi kesejahteraan, mau berbagi ilmu, berbagi
semua urusan perekonomian, bisnis dan seterusnya, atau menolong kita dari sisi baik itu dari sisi semua aspek ilmu, aspek teknologi, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat bermanfaat di kacamata agama Islam. Jadi kedatangan saudara-saudara kita dari luar negara, dan apalagi ini adalah tokoh agama besar di dunia, seorang Paus Fransiskus. Nah, insya Allah kita akan hidup damai berdampingan dan tiada hari tanpa untuk perdamaian. Barakallah.